selamat datang di dalam segmen Dapur Tetap Ngebul bersama dengan Mindstore live on Instagram. Hari ini Selasa 26 Mei 2020 bersama dengan saya Asmarani. Pasti ada solusi. Wow, thank you buat setiap rekan-rekan yang sudah hadir di tempat ini. Sungguh merupakan suatu berkah bagi saya pribadi saat saya melihat Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, sangat kuat, dan terlebih lagi di masa-masa seperti ini. Izinkan saya untuk berkata, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Happy Eid Mubarak 1441 Hijriah. Saya percaya di tahun yang baru merupakan semangat yang baru, harapan yang baru, kekuatan yang baru. Karena kembali lagi, masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Nah, sesuai dengan janji kita, ini merupakan segmen kelima kita. Kita sudah pernah berbicara dan berkolaborasi dan ngobrol dengan Ibu Yeni Wahid, dengan rekan-rekan kita dari Alpha Mind. Kita juga sudah sempat berbicara mengenai toko Awadah, juga bersama dengan Medif by Kimia Farma bersama dengan Bapak Ponang Sera. Hari ini kita kembali lagi di dalam segmen yang sama, tetapi dengan info yang lebih luar biasa lagi. Saya juga percaya bahwa proses adalah progres. Lebih baik tetap berjalan meskipun terseok-seok, tapi kita tetap berjalan karena kembali lagi itu akan membawa kita ke satu kemuliaan yang lebih luar biasa. Oke, sesuai dengan janji saya, kalau minggu lalu kita berbicara tentang kiat-kiat atau beda dari bisnis konvensional dan juga bisnis online, hari ini kita akan melihat bagaimana caranya untuk mendapatkan kunci sukses di dalam berbisnis online. Oke, Asmarani, atas dasar apakah Rani lebih banyak berfokus, lebih banyak bercerita, atau lebih banyak selalu mengedepankan tentang topik-topik yang kita sebut sebagai bisnis online? I will give you some of the data, dan apakah Anda setuju dengan saya? Saya bacakan ya. Oke, saya lansir dari salah satu berita yang sangat absah dari CNN Indonesia berkata seperti ini. Telah terhitung lebih daripada tanggal 15 Februari sampai 20 Mei 2020, lonjakan penggunaan online atau internet di Republik Indonesia sangat tinggi. Lebih daripada 60% mengalami perubahan atau lonjakan ekonomi online. Beberapa perusahaan-perusahaan seperti BUMN, seperti Telkom melalui IndiHome mempunyai kenaikan instalasi sebanyak 48%. Lalu bahkan perusahaan, saya nggak bisa sebut, yang ada di area Serpong itu mengalami peningkatan traffic rata-rata sebesar 30%. Penggunaan internet atau online pada saat malam hari naik sebesar 26%, dan kenaikan pada saat siang hari melonjak sampai 56%. Apakah Anda setuju dengan saya? Atau Anda justru sekarang sudah mulai switching kepada online? Nah, dari hal ini saja kita bisa melihat bahwa lonjakan bisnis bisa dilihat dari traffic yang ada. Nah, traffic yang ada mulai mengarah kepada online. Bagi Anda semua yang mungkin berada di posisi atau di dalam bisnis yang bergerak di bidang offline, bertatap muka secara langsung, masih menggunakan, mungkin ada tokonya atau ada lokasinya, saya sarankan ini saat yang sangat tepat di masa pandemi seperti ini untuk kita mulai masuk switching, tidak merubah semua platform Anda, tetapi switching kepada tune to the online. Why? Ini sebabnya. Yang pertama, saya mau ingatkan kembali lagi seperti yang minggu lalu kita sudah katakan, bisnis online modalnya lebih murah, lebih mudah. Tua dan muda, asal mau belajar, asal ada tiket atau ada tekad, kita pasti bisa melakukannya. Dan ada hal-hal lain juga yang bisa membantu kita untuk bisa sukses dari nol saat kita memulai bisnis online. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda bisa? Saya bisa? Jawabannya pasti bisa, asal kita mau belajar. Yang pasti kita membutuhkan yang disebut dengan ketekunan, keberanian, pantang menyerah, konsistensi, dan kembali lagi tahun Hijriah yang baru ini setiap dari kita pasti sudah mendapatkan berkah dan hidayah. Kembali lagi, jangan menyerah dulu, jangan putus asa dahulu, karena kembali lagi harapan kita tidak akan pernah hilang. Oke, nah mungkin ada beberapa hal dari kiat-kiat berbisnis online yang Rani bisa bantu bagikan kepada seluruh sahabat pekerja yang ada di luar sana. Yang pertama, saya paling suka dengan yang katakan seperti ini. Kenali dahulu cara kerjanya. Ada quote yang berkata seperti ini.
when the why is clear, the how is easy. Saat kita tahu kenapanya, bagaimananya akan jauh lebih mudah. Nah, caranya kita pelajari dulu cara kerjanya, karena kebutuhan tiap orang-orang beda. Kebetulan di sini ada rekan saya tercinta, beliau adalah merupakan generasi ketiga dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage. Saya nggak enak kalau sebut namanya ya. Nah, saya melihat bagaimana cara beliau menghospitalize rekan-rekannya, bahkan rekan bisnisnya. Saya belajar sekali bagaimana caranya beliau mempunyai standar hospitality yang tinggi. Nah, gimana caranya kalau beliau, Bapak, bisa mulai merubah atau men-switching ke bisnis online? Pertama, pelajari dulu cara kerjanya. Nah, kalau kita sama-sama mengetahui, kalau kita berbicara tentang bisnis F&B atau food and beverage, betul produk atau makanan adalah hal yang paling penting atau paling esensi. Tapi, ada hal kedua yang membuat pelanggan akan mendapatkan yang kita sebut sebagai kepuasan, yaitu melalui hospitality atau pelayanan kita. Bagaimana caranya mungkin di dalam cara kerja bisnis online ini dirubah dari mulai bukan hanya delivery makanannya, tapi juga standar hospitality dari restoran berubah menjadi ke delivery yang luar biasa. Nah, itu contoh yang pada dasarnya mungkin hal kecil, tapi small things matters a lot. Dan gimana caranya untuk kita bisa siap masuk ke dalam cara kerja bisnis online? Nah, kita masuk yang kedua, yaitu persiapkan mental kita. Kalau kita berbicara tentang mental, apa yang harus kita lakukan? Satu hal dulu, kita tidak diciptakan untuk gagal. Saya ulangi kembali lagi, setiap manusia diciptakan untuk satu tujuan yang mulia. Jadi, kita tidak diciptakan untuk gagal. Gagal itu jangan-jangan hanya satu cara untuk kita bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi atau cara yang lebih tinggi lagi. So, kembali lagi kepada sahabat pekerja, persiapkan mental kita, persiapkan cara bisnis online kita. Mungkin, saya ambil contoh. Beberapa rekan saya adalah seorang yang bergerak di bidang garment. Nah, beliau mengalami kesulitan karena toko-tokonya, offline store-nya itu ada lebih daripada 400 di seluruh Indonesia dan semuanya dalam bentuk mall-mall. Begitu kejadian pandemi, begitu mall-mall ditutup, penghasilan mereka drop sampai hanya sekitar 3%. Saya cukup kaget sih dengarnya. Tapi beliau tidak menyerah. Beliau mencari cara, walaupun dengan adanya manajemen ini dan itu, akhirnya beliau mencari cara untuk kerjasama bahkan dengan platform kami di sini. Nah, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Kita coba, terima kasih Stasia, terima kasih Amanda Francisca, terima kasih William Sadeli. Nanti kita ngobrol ya dari sini ya, karena saya ingin bertanya kepada Anda semua. Sehabis ini saya menjelaskan tips-tipsnya. Saya mengundang kepada seluruh rekan sahabat pekerja, please mention your name di sini. Izinkan kita bisa berbicara, kira-kira ada ide apa supaya kita punya kiat sukses di dalam berbisnis online. Nah, setelah itu persiapkan mental kita. Penting buat saya pribadi saat kita mempersiapkan secara teknis atau saya sebutnya babat alas atau backbone-nya, lebih penting lagi mempersiapkan orang yang mempersiapkan bisnis online itu. Gimana caranya? Simple, pastikan dulu lingkungan-lingkungan kita, orang-orang yang mendukung kita. Kedua, jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya kepada orang yang sudah sukses, orang-orang yang sudah bergerak di bidang yang sama, dan orang-orang yang sudah melewatinya pada masa sebelumnya. Bukan tidak mungkin, bekal dari mereka itu akan membantu kita semua. Nah, ketiga, selain kita membutuhkan kemauan yang keras, ketekunan, sikap pantang menyerah di dalam bisnis online kita, sangat penting untuk kita mengenali kebutuhan konsumen kita. Oke, saya lihat ada beberapa rekan saya di sini. Saya suka cukup banyak mengobrol. Beliau di bidang finance ya, Ibu ya, saya nggak bisa sebut. Nah, beliau ini menurut saya pantang menyerah. Kantornya di area Sleepy kalau nggak salah. Dan beliau bahkan di masa-masa PSBB mau tidak mau tetap masuk kantor. Nah, kenapa beliau harus masuk kantor? Simple. Mau tidak mau saya percaya di dalam bidang finance mereka harus yang saya sebut sebagai mempertahankan atau melihat kebutuhan konsumen. Di bidang finance kita sama-sama tahu pertumbuhan ekonomi dunia memang merosot sangat tajam. Jadi hanya sekitar 2% untuk tahun 2020. Tapi pertumbuhan tetap pertumbuhan. Pertumbuhan tetap pertumbuhan daripada tidak ada pertumbuhan sama sekali. So, meskipun terseok-seok, saya pikir sangat penting untuk kenali kebutuhan konsumen kita. Let's say seperti ini. Kemarin saya baru melakukan IG Live dengan beberapa rekan-rekan dari tourism dan mereka memberikan ide-ide yang bagus sekali, bahkan untuk wisata kuliner.
Mereka bahkan menggunakan yang kita sebut sebagai teknologi AR untuk mengundang wisata itu untuk datang ke lokasi tersebut. Bahkan tadinya fokusnya untuk teknologinya adalah untuk leisure di dalam pariwisatanya, mereka ubah melalui AR atau augmented reality sehingga mereka menggunakan kebutuhan itu untuk membuat wisata kesehatan. Saya cukup kaget juga karena kebetulan area di Jawa itu sangat terkenal dengan sungai belerangnya. Jadi mereka mulai bikin kayak backbone gitu, tempat-tempat khusus permandian air panas belerang, dan mulai dibuat paket-paketnya. Buat saya pribadi itu cara yang menurut saya ya, kenali kebutuhan konsumen. Karena yang pertama yang dibutuhkan adalah healthiness atau medical. Nah, yang ketiga saya paling suka. Sebuah perusahaan ujung tombaknya adalah pemasaran. Bagaimana caranya supaya setiap dari produk yang kita siapkan, entah itu barang atau jasa, bisa terdelivery dengan baik kepada konsumen, entah itu wholesale ataupun retail. Simple, atur strategi pemasaran kita. Kalau kita berbicara tentang online, kita akan melihat bahwa salah satu pemasaran yang sangat positif dan efektif pada masa-masa sekarang ini adalah melalui sosial media. Saya suka dengan ada quote yang berkata seperti ini. Marketing is the weapon and social media is the eye. Maksudnya seperti ini. Marketing adalah senjatanya dan sosial media itu adalah mata pedangnya. Dan saya setuju sekali. Zaman sekarang kita bisa melihat bahwa sosial media bisa menjadi hamba yang baik buat setiap dari kita untuk membantu kita mempromosikan entah itu produk atau jasa kita dengan lebih baik. Nah, kira-kira strategi pemasaran seperti apa yang bisa memudahkan hampir semua akun sosial media melakukan promosi yang cukup gencar? Mungkin kita bisa lihat nanti kalau di Instagram kita ada yang namanya insight. Kira-kira berapa orang yang visit, produk apa yang paling disukai, itu bisa menjadi cara untuk membantu setiap dari kita untuk menaikkan pasar atau pangsa pasar dalam promosi itu. Nah, kalau kita sudah mempersiapkan strategi pemasaran, saya sarankan dan ini merupakan cara yang paling penting harus kita lakukan di dalam bisnis online, yaitu promosi. Mengapa? Sebuah makanan yang paling enak di dunia, sebuah roti yang paling enak di dunia, kalau tidak dipromosikan, bagaimana caranya bisa sampai ke halayak ramai? Sebuah jasa bintang 5 yang terbaik di dunia, tanpa adanya promosi, bagaimana bisa sampai? Nah, promosi yang efektif dan juga maksimal dan tidak membuang waktu dan tenaga kita bisa digunakan dengan cara yang mudah. Misalnya kolaborasi, misalnya bekerja sama dengan rekan-rekan yang memang kuat di dalam bisnis online. Saya sarankan di dalam sosial media, bisa menggunakan Instagram, Facebook, atau mungkin platform lain. Mungkin juga dalam hal ini kita bisa menggunakan kita sebut sebagai Alfamind, Medit by Kimia Farma, toko Awadah yang diinisiasi oleh Bu Yeni Wahid, dan juga Jualan Mind yang diinisiasi oleh Bapak Iden Gobel misalnya, bisa juga menjadi salah satu strategi yang kita lakukan di dalam promosi. Dan yang terakhir, ini yang paling saya suka, penting untuk setiap dari kita bisa menjadi jujur dalam berbisnis. Saya ulang kembali lagi, penting untuk setiap dari kita mempunyai yang saya sebut sebagai jujur dalam berbisnis. Nah, itu mungkin ada beberapa, yaitu 6 hal yang saya bisa bagikan kepada rekan-rekan, tips-tips dalam berbisnis online. Saya ulang kembali lagi sedikit. Pertama, kenali dahulu cara kerja dari bisnis online yang kita jalankan. Gimana caranya, backbone-nya seperti apa, sistemnya seperti apa, produk-produknya seperti apa. Kalaupun gak ada produknya, Anda bisa menggunakan platform yang saya sebutkan seperti Alfamind, cukup installkan saja. Lalu Medit by Kimia Farma, toko Awadah yang diinisiasi oleh Bu Yeni, dan juga Jualan Mind untuk pengguna jasa boga dan pengusaha jasa boga yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua, penting untuk kita mempersiapkan mental kita. Seperti tadi saya bagikan, lingkungan kita men-shape siapa kita. Dan jangan ragu untuk bertanya kepada orang-orang yang tepat. Yang ketiga, kenalilah kebutuhan konsumen kita. Apa yang mereka butuhkan? Aim apa yang kira-kira yang mereka akan dapatkan saat mereka menggunakan produk atau jasa kita? Yang keempat, atur strategi pemasarannya.
lebih baik saya sarankan menggunakan sosial media karena online itu akan memudahkan sekali dengan banyak sekali platform-platform. Dan kelima, promosi. Halo Bapak Efrisal, juga Bapak Udayana, Bu Stasia, Vicky, dan juga satu lagi sangat penting untuk kita mempunyai karakter yang jujur. Oke. Buat rekan-rekan, viewer saya dan juga seluruh rekan-rekan yang ada dalam Dapur Tetap Ngebul, kepada para sahabat pekerja, apakah mungkin ada yang mau memberikan ide dan juga saran kepada rekan-rekan semuanya? Di dalam kunci sukses berbisnis online ini, saya dengan senang hati ingin melihat rekan-rekan, mungkin Anda yang mempunyai bisnis dan juga mungkin bisa saya bantu bersama dengan rekan-rekan Dapur Tetap Ngebul untuk kita bisa maksimalkan dengan lebih mudah. Ada yang mungkin mau bertanya atau memberikan ide dan saran? Dengan senang hati. Oke. Kalau tidak, berarti sembari saya menunggu, saya mempunyai beberapa mempunyai beberapa info kepada Anda semua. Bagi Anda yang mungkin bergerak di bidang transportasi massal atau mungkin transportasi, saya menyarankan kepada Anda semua mulai mempersiapkan protokol kesehatan karena setiap dari kita mengetahui kenaikan yang cukup tinggi dari Indonesia. Jakarta udah turun pada dasarnya untuk yang terpositif terkena COVID, tetapi area Jawa Timur dan sekitarnya memang sekarang semakin tinggi. Jadi kami mengundang kepada rekan-rekan untuk jauh lebih sehat lagi dan menjaga lebih dalam lagi untuk kebaikan kita semuanya. Nah, sembari saya percaya bahwa setiap dari Anda, para sahabat pekerja yang mungkin ada yang sudah mulai bergerak di bidang online, bisa langsung memulai. Dan kemarin saya ingat juga ada halo Ibu Natasha, apa kabar? Bapak Udayana, Bapak Maul, selamat datang di dalam segmen Dapur Tetap Ngebul. Hari ini 26 Mei 2020. Thank you for coming and also jangan menyerah. Saya justru menunggu info dari Anda semua yang mempunyai ide atau insight bagaimana caranya kiat-kiat sukses di dalam berbisnis online. Itu akan memudahkan kita semua juga. Sebelumnya izinkan saya juga menjelaskan tentang platform yang sudah ada di dalam kami, mengapa ada Dapur Tetap Ngebul. Pada dasarnya kami sudah diinisiasi jauh sebelum pandemi ini ada. Tapi melalui segmen ini tugas kami dari awal, dari tanggal 28 April 2020 adalah membantu rekan-rekan yang mungkin terkena PHK massal, yang terkena problem di dalam masalah penghasilan Anda, bisa bersama dengan kami karena tugas kami ini adalah membantu setiap store owner untuk bisa berusaha lebih lagi mendapatkan penghasilan. Bagaimana contohnya? Yang pertama kami ada Alfamind, yang kami sebut sebagai Alfamind by Alfamart. Dengan mudah Anda bisa mendapatkan melalui Google Play Store, lalu Anda bisa langsung menginstal dan langsung menjadi kita sebut sebagai mitra kerja dari Alfamind. Modalnya berapa Rani? 0. Itu yang pertama. Nah, di Alfamind produk-produk apa saja yang ada di sana? Oke, bagi Anda yang mungkin pernah ke Alfamart, pasti kita pernah karena ada lebih daripada 15.500 franchise Alfamart yang ada dan tersebar di seluruh Indonesia. Dan Alfamind itu sendiri, kalau di dalam Alfamart, oke, boleh dengan senang hati Miss Tasya. Dalam Alfamind ini, perbedaannya apa dengan Alfamart? Oke, intinya adalah Alfamind adalah jaringan toko digital Alfamart di mana kita yang mempunyai toko itu sendiri. Jadi, saya boleh sebut Ibu Stasia atau Miss Stasia ya. Miss Stasia mempunyai toko Alfamart di dalam genggaman Anda sendiri. Just as simple as that, saya kasih contoh. Menggunakan Alfamind. Lalu dari situ apa yang bisa kita lakukan? Kita akan mendapatkan margin dari setiap yang kita distribusikan atau kita promosikan. Itu yang pertama. Saya akan kasih contoh. Contohnya adalah seperti ini. Di dalam Alfamart sendiri, total stock keeping unitnya rata-rata sekitar 3.000 SKU atau stock keeping unit. Sedangkan di dalam Alfamind ini akan mencapai bisa lebih daripada itu sekitar 30.000 stock keeping unit. Jadi bukan hanya barang-barang groceries yang kita akan lihat di dalam Alfamind, tapi juga barang-barang non-groceries seperti garment,
seperti kebutuhan alat-alat rumah tangga, bahkan alat-alat yang niche-nya itu tidak banyak ditemukan di tempat lain. Jadi bagi Anda cukup menggunakan Alfamind, cukup install saja. Kita bisa langsung buka seperti ini. Marginnya, maaf saya nggak bisa kelihatin. Warna hijau ini adalah margin yang kita dapatkan. Jelas sekali. Dan bahkan ini sudah terlink in dengan our account. Kayak saya punya, saya sudah terlink in dengan account rekening saya. Sehingga pada saat saya mendapatkan margin, itu langsung mendapatkan potongan di tempat ini. Nah, untuk lebih mudahnya, modalnya berapa Rani? 0. Itu yang pertama. Sangat easy, cukup dengan top up 20.000 saja, Anda bisa langsung, ini yang saya paling suka. Saya boleh ada di Jakarta, mungkin Miss Tasia ada di luar Jakarta, mungkin misalnya let's say di Bali. Saya bisa mengirimkan produk-produk yang ada di Alfamind ini, saya tinggal klik dan juga transfer bayar. Barang itu akan dikirimkan di Alfamart Bali. Itu yang paling keren sekali. Contohnya lagi, beberapa rekan-rekan mitra kerja yang sudah berhasil di dalam Alfamind, kebanyakan mereka malah semakin istilahnya spiking atau semakin tinggi keuntungannya. Salah satunya itu akibat dari kebutuhan akan jaringan, networking atau wifi. Jadi secara harga, kebetulan saya sudah apple to apple dengan beberapa online store. Menggunakan atau membeli pulsa, saya buka ya, contoh seperti ini, saya buka. Nah, nilainya itu jauh lebih lumayan atau lebih tinggi dibanding kalau saya mungkin menggunakan online store lain. Nah, itu menyebabkan salah satunya saya sekarang beli pulsa menggunakan Alfamind. Satu, saya dapat margin, kedua saat saya tawarin ke orang, apalagi di masa-masa seperti ini, itu lebih tinggi. Dan itu yang pertama tentang Alfamind, Miss Tasia. Mungkin saya boleh jelaskan sedikit tentang Medivh. Saya ulang kembali lagi. Saya sebetulnya sebelum menjadi general coach atau presenter dari Dapur Tetap Ngebul, sebelumnya saya ini adalah seorang Mediva. Mediva itu adalah partner mitra kerja yang ada di Medivh by Kimia Pharma. Itu dimulai pada bulan Maret. Nah, ternyata harga yang ditampilkan, harga yang ditawarkan, contohlah kayak kebutuhan-kebutuhan vitamin, kebutuhan kolesterol, kebutuhan untuk pernafasan kita sebut sebagai nebulizer atau termometer, harganya sangat normal yang ada di Medivh by Kimia Pharma. Mengapa? Yang pertama, backbone-nya sudah ada, mereka sudah punya offline store dalam Kimia Pharma. Lalu bisa dikirimkan di mana saja. Jadi pada waktu itu saya menjadi partner Medivh itu pada saat di luar Jakarta. Kebetulan rekan-rekan saya yang membeli cukup banyak itu ada di Jakarta. Saya tidak harus pulang ke Jakarta lagi. Sudah ada seperti sistem dropshipper bahasanya. Jadi kita sebagai reseller atau partner yang mempunyai toko dari Medivh by Kimia Pharma itu langsung mengirimkan melalui produk atau melalui online store-nya. Dengan mudah pula itu langsung dikirimkan ke rumah kepada orang yang sudah memesan dari produk-produk kesehatan yang ada di Medivh. Lalu bagaimana dengan toko Awadah? Nah, ini ada niche yang luar biasa atau ada apa ya? Saya sebut sebagai poin yang luar biasa dari toko Awadah. Toko Awadah mempunyai tagline wadah kebaikan bagi Indonesia. Pada dasarnya adalah toko Awadah sendiri adalah salah satu platform digital online yang membantu setiap rekan-rekan. Tadinya itu memang awalnya untuk ibu-ibu yang berada di ibu-ibu yang mempunyai kebutuhan khusus seperti yang berhijab dan memenuhi kebutuhan sembako untuk keluarga, itu menggunakan toko Awadah. Namun dengan adanya lonjakan atas permintaan online, akhirnya itu semua naik sehingga banyak sekali bapak-bapak yang sebagai tulang punggung keluarga pula yang akhirnya tergabung di dalam toko Awadah, Alfamind dan juga Medivh by Kimia Pharma. Dan satu lagi, bulan Juni kita akan membagikan kepada setiap rekan-rekan yang ada di sini, kepada seluruh sahabat pekerja yang kita sebut sebagai jualan main. Apa itu jualan main, Rani? Jualan main itu adalah sebuah, saya sebutnya sebagai platform tempat bertemunya supplier dan pengusaha dan juga pembeli jasa boga yang ada di Indonesia. Jadi secara harga, secara kurasi produk yang dibutuhkan dalam jasa boga, Anda akan mendapatkan nilai yang sangat baik di dalam jualan main. Nanti di bulan Juni kita akan ketemu lagi di dalam jualan main. Nah, mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya lagi, Miss Tasia, bagaimana? Apakah mungkin jawabannya bisa membantu Anda? Dan mungkin Miss Tasia sehabis ini harus coba install Alfamind.
Gak cuma Alfamind, bisa Medivh dan juga Toko Awada. Yes, apakah ada lagi mungkin pertanyaan kepada Anda? Minggu depan saya mempunyai satu bintang tamu yang luar biasa juga. Jadi stay tune bersama di dalam Dapur Tetap Ngebul supaya setiap dari kita bisa tetap belajar. Ada lagi mungkin rekan-rekan tercinta yang ingin dari sahabat-sahabat pekerja yang ingin bertanya dan juga menambahkan. Oh ya, berbicara soal kunci sukses berbisnis online. Saya percaya bahwa proses itu menentukan hasil. Mungkin pada awal-awalnya apa yang kita lakukan di dalam bisnis online, terima kasih Miss Tasia, siap dengan senang hati. Yes, mungkin awal-awalnya saat kita melakukannya tidak mudah. Mungkin Anda atau saya tadinya terbiasa dengan bisnis yang saya sebut sebagai konvensional. Bertemu langsung jam 10 sampai jam 10 lagi atau jam 10 sampai jam 8 ada kontak fisik yang terjadi. Kita tidak bisa deny dengan masa-masa PSBB atau yang lebih tepatnya kita sebut sebagai physical distancing. Sangat penting untuk kita menjaga kesehatan bahkan jarak untuk kebaikan bersama. Bukan tidak mungkin setiap dari kita bisa menggunakan cara ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita belajar sesuatu yang baru. Seseorang guru pernah berkata kepada saya seperti ini, saat kita berhenti belajar, maka kita berhenti untuk hidup. Saya juga percaya hal yang sama juga berbicara untuk setiap dari kita. Mungkin hal yang ini memaksa kita untuk masa-masa seperti ini, memaksa kita masa pandemi ini untuk kita berubah. Tapi hey, Edwin Louis Cole pernah berkata seperti ini, ada satu hal yang tidak pernah berubah dalam dunia ini, yaitu perubahan. So, suka atau tidak, semuanya akan berubah. Halo, saya Silia, selamat datang di dalam segmen Dapur Tetap Ngebul. Dan saya berharap kepada setiap dari kita, setiap tips ini, keenam ini, bisa saja tidak berguna bagi kita. Tapi kalau kita praktekkan, bukan tidak mungkin itu bisa banyak mengubah kita. Bagi Anda yang ingin bertanya lebih dalam lagi tentang segmen Dapur Tetap Ngebul yang di dalamnya ada Alfamind, Medivh by Kimia Farma, dan juga yang kita sebut sebagai Toko Awadah yang diinisiasi oleh Ibu Yeni Wahid, dan juga Jualan Main sebentar lagi di bulan Juni. Anda juga bisa langsung bertanya langsung kepada direct message kita di dalam Instagram kita, yaitu @mindstore. Saya akan bantu Mama, India, Nano yang seperti Anda sekarang sudah ada, Delta, sosial, oke. Lalu Mind Stores, oke. Tango, Omega, yes, Omega dan juga Romeo, Echo, sosial. Kepada Anda yang mungkin bertanya lebih dalam lagi bisa bertanya langsung. Dan bagi Anda yang ingin tahu lebih dalam lagi tentang Alfamind, Medivh by Kimia Farma ataupun Toko Awadah, Anda bisa langsung menghubungi kami melalui, kalau Alfamind saya buka saja di dalam, saya buka ya, di sini saya catat @Alfamind. Medivh.id. Dan satu lagi here you go. Anda semua yang mau tahu lebih dalam lagi tentang ketiga digital store yang tadi sudah kami mention, ada di Alfamind, Toko Awadah, dan juga Medivh.id. Satu lagi mungkin yang belum keluar ya. Apakah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain? Halo, Milka, welcome. Dan bagian, oh iya, mungkin yang baru, rekan-rekan yang baru datang seperti Silia dan juga Milka, segmen Dapur Tetap Ngebul ada di tempat ini untuk membantu setiap Anda semua. Awalnya ini adalah untuk rekan-rekan yang mungkin terkena efek dari PHK massal dan juga rekan-rekan yang mau mencari penghasilan
tetapi semakin kesini kita melihat bahwa kebutuhan setiap dari kita untuk bisa berbisnis online dan berhasil bisa juga jadi. Halo Miss Milka, welcome, so nice to see you here. Bersama dengan Mansor Live hari ini, Mansor in Instagram Live setiap hari Selasa. Yes. Bagi Anda yang ingin tahu lebih dalam lagi, minggu depan kita akan melihat di bulan Juni tanggal 2 kita akan belajar lebih dalam lagi dan lebih efektif lagi bagaimana caranya bukan hanya berbisnis online tapi juga in the next level. Mungkin ada pertanyaan Miss Milka dan juga rekan-rekan yang lainnya. Dengan senang hati kami akan bantu Anda semua di dalam segmen Dapur Tetap Ngebul. Oke. Yes, kalau begitu oke. Wah, maaf sekali karena kita sudah tepat waktunya. So, izinkan saya juga kepada setiap rekan-rekan Milka, kita akan ketemu lagi minggu depan dan seluruh rekan-rekan yang ada di tempat ini. Saya percaya kembali lagi, seseorang pernah berkata seperti ini. Badai bukan menentukan seberapa dalam kita akan jatuh, tetapi badai akan menentukan seberapa kuat kita akan berdiri dan tidak menyerah dari masa itu. Saya percaya di masa-masa seperti ini kita tidak sendiri, kita akan tetap kuat, pantang menyerah dan pantang berputus asa karena kita percaya masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Kita akan bertemu lagi minggu depan di dalam segmen Dapur Tetap Ngebul bersama dengan saya Asmarani. Pasti ada solusi dengan bintang tamu yang luar biasa dan rekan-rekan semuanya. See you soon and tetap sehat seluruh sahabat pekerja. Bye.